Enan gak merasa satu rekaman, satu unggahan bisa mengubah alur hidup seseorang dalam semalam? Itulah yang sekarang terjadi pada Inara Rusli. Bukan hanya namanya yang kembali jadi sorotan, tapi juga komunitas, teman dekat, bahkan lembaga yang pernah bersinggungan dengannya ikut terseret ke tengah pusaran kontroversi. Di tengah ramainya dugaan hubungan terlarang yang menyeret nama Inara Rusli dan Insanul Fahmi, suami konten kreator Wardatina Mawah, publik rasanya tak berhenti memperdebatkan siapa melakukan apa, dan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Semua bermula ketika Mawah secara terbuka menyampaikan dugaan hubungan tak pantas suaminya dengan seorang artis berinisial IR. Publik bergerak cepat, media sosial memanas. Banyak pihak ikut terseret, termasuk brand, komunitas, hingga majelis yang pernah bekerja sama dengan Inara. Salah satu yang paling terdampak adalah teman searah, sebuah grup kajian yang selama ini diketahui diikuti oleh Inara dan Insan. Teman searah bersama Komentarnya langsung membludak, sebagian menuntut kejelasan apa benar kontroversi ini punya kaitan dengan aktivitas majelis. Untuk meredam spekulasi, teman searah pun merilis pernyataan resmi. Dengan nada hati-hati, mereka menegaskan bahwa tujuan mereka sejak awal hanyalah ruang pembelajaran dan pengembangan diri. Segala aktivitas yang tak selaras dengan tujuan itu, tegas mereka, bukan bagian dari lembaga. Mereka menegaskan interaksi di majelis bersifat profesional dan hubungan personal yang kini menjadi isu publik terjadi di luar lingkungan mereka. Manajemen pembina dan guru juga tidak terkait dengan masalah yang menimpa Inara. Dengan kata lain, menghubungkan kasus ini dengan teman searah adalah kesalahan. Namun situasi makin sensitif ketika Mawah membeberkan bukti rekaman CCTV yang menurutnya menjadi dasar laporannya. Dalam podcast bersama Denny Sumargo, Mawah menyebut rekaman itu sangat jelas, lengkap, dan sudah diserahkan kepada pihak berwajib. Ia menggambarkan isinya sebagai sesuatu yang membuatnya syok sebagai seorang istri. Ia mengatakan video berdurasi 2 jam itu berisi percakapan dan tindakan yang menurutnya menunjukkan adanya hubungan di luar batas. Mawah menegaskan bahwa dirinya tak mungkin membawa bukti itu ke penyidik bila tidak akurat. Jadi sebelumnya di hari Jumatnya itu, abang aku ngasih tahu videonya itu ke suami aku ini. video yang CCTV kamu punya yang itu ya? Agustus itu. Yang 2 jam ini ya? Iya, betul. Jadi mungkin dia agak kaget dong ya kan. Wah, ini tahu dari mana nih? Wah, panik dong ya. Ini bukti nih gitu. Iya, benar. Udah gak bisa menghindar gitu maksudnya. Ya, karena selama ini kata dia tuh main cantik ya. Kita kalau manusia itu bilang main cantik, tapi nggak bisa ya main cantik di mata Allah kan. Allah kan pasti maha melihat. Allah tidak pernah tidur. Mau secantik apapun kalian bermain pasti bakalan terungkap. Karena dia selalu bilang sama aku, ya udah kalau emang ayah nggak mau izinin abang untuk nikah sama dia, ya udah. Secara tidak langsung abang nggak bakalan transparan lagi ke ayang. Jadi mungkin kalau emang abang mau nikah siri atau abang mau main cantik di luar sana, abang mau jajan-jajan cewek, udah abang juga nggak bakalan bilang sama ayang. Kan konteksnya main cantik. Lebih jauh, Mawah mengungkap betapa berat menerima kenyataan itu. Ia menggambarkan bagaimana selama 7 tahun pernikahan, ia berusaha menjadi tempat pulang. Namun ternyata ada cerita lain yang disimpan suaminya. Dalam postingannya, ia menuliskan bagaimana ia akhirnya mengetahui ada nama lain yang diam-diam hadir di balik senyum dan sikap baik suaminya. Dan ketika ada yang bertanya siapa orang ketiga itu, Mawah menjawab seorang artis berinisial IR. Opsi yang kedua, kita jalanin ini sesuai koridor yang masih bisa kita kontrol. Yang punya andil juga. Kalau di sini masih kalian sudah bisa diskusi. Oke, ini aturan mainnya seperti ini caranya seperti ini. Untuk dalam keluarga, artian poligami itu tuh harus ada kaitannya dengan keluarga. Gak ada urusan. Harusnya pun gak ada urusan sama ayang. Abang mau nikah aja bisa. Gak ada dosa sama abang. Harusnya bisa. Jadi kalau misalnya Mas dia kasih review diam-diam. Bisa. Cuman karena abang respect sama yang karena abang sayang sama yang abang ngomong, jawab langsung. Saya pikirin. Kalau kita mau jalanin adopsinya, kalau mau dikat juga, tapi dulunya ada konsekuensinya. Nggak usah langsung jawab sekarang. Nanti malam kita soal disrekor. Kontroversi ini bukan hanya soal hubungan pribadi, tapi juga bagaimana satu isu bisa mengguncang komunitas yang sebenarnya tak terlibat.
Teman Sarah memilih menjaga posisi netral, sementara Mawar terus membawa bukti-buktinya ke jalur hukum. Kasus ini menjadi pengingat bahwa di era digital, klarifikasi, transparansi, dan data yang jelas sangat penting. Bukan hanya untuk mereka yang terlibat, tapi juga untuk menjaga pihak lain agar tidak ikut terseret oleh asumsi publik.